Di tengah kemegahan pernikahan kakakku yang sempurna di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, suasana tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam ketika aku bangkit berdiri dari kursiku. Ma, tapi pernikahan ini harus dihentikan. Rea, pengantin pria itu adalah cinta pertamaku, seruku dengan suara bergetar, membuat semua mata tertuju padaku dengan ekspresi syok yang tak terlukiskan. Ruangan ballroom yang tadinya penuh sorak-sorai dan tepuk tangan kini seperti dibekukan waktu. Lampu kristal di atas kepala berkilauan di atas meja-meja bundar yang dihiasi kain batik songket emas dan as bunga melati segar. Ibu duduk di barisan depan, tangannya yang tadinya memegang sapu tangan sutra putih kini jatuh ke pangkuan, wajahnya pucat seperti kain kaan. Ayah, yang selalu tampak gagah dalam jas hitamnya, bangkit setengah berdiri, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Rina, kakakku yang cantik dalam kebaya putih berpayet halus, menatapku dengan mata membelalak, air mata sudah mengalir di pipinya yang dipoles bedak tipis. Rea berdiri di sampingnya, tangannya masih memegang tangan Rina, wajahnya seperti kehilangan darah, bibirnya bergetar mencoba membentuk kata tapi gagal. Tamu-tamu yang berjumlah hampir 300 orang, kerabat dari Medan sampai Surabaya, rekan bisnis ayah, teman sekolah ibu, semua membekuk. Beberapa wanita menutup mulut dengan tangan, bisik-bisik mulai terdengar seperti angin ribut yang mendekat. Aku merasa jantungku mau meledak. Keringat dingin membasahi kemeja batik biru dongker yang kupilih khusus untuk hari ini. Selama berbulan-bulan aku mencoba menahan ini, mencoba meyakinkan diri bahwa Rea sudah berubah, bahwa dia bahagia dengan Rina, bahwa rahasia kami berdua harus mati bersama kenangan. Tapi pagi tadi, saat aku melihat Rea tersenyum ke arah Rina di depan penghulu, senyum yang dulu hanya untukku, sesuatu di dalam diriku pecah. 5 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia di Depok, kami bertemu di perpustakaan Akultas Ekonomi. Rea mahasiswa semester akhir, aku baru masuk. Dia meminjamkan catatan kuliahnya karena aku ketinggalan karena sakit. Dari situ obrolan malam di warung kopi pinggir jalan, lalu pertemuan rahasia di kosannya yang sempit di daerah Lenteng Agung. Kami saling mencintai dengan cara yang hanya kami pahami, pelukan diam-diam, janji bisu bahwa suatu hari kami bisa hidup terbuka. Tapi Indonesia bukan tempat untuk mimpi seperti itu. Keluarganya taat, orang tuanya sudah menjodohkan dia dengan anak teman bisnis. Aku ingat malam dia menangis di bahuku, Andi, aku takut. Aku tak bisa kehilangan keluargaku. 2 bulan kemudian dia menghilang, bilang dia harus menjadi laki-laki yang benar. Dan sekarang dia di sini, menikahi kakakku. Anak gila. Duduk, teriak ayahku, suaranya menggelegar memecah keheningan. Tapi aku tak bergerak. Aku menatap Rea langsung di matanya. Rea, katakan pada mereka yang sebenarnya. Katakan pada Rina mengapa kamu tiba-tiba dekat dengannya setelah putus denganku. Rea menunduk, tangannya lepas dari genggaman Rina. Rina mundur selangkah, sepatu hak tingginya goyah. Andi, apa maksudmu? Suaranya pecah. Aku merasa dada sesak, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tamu mulai berdiri, beberapa mengeluarkan ponsel, rekaman pasti sudah beredar di grup keluarga. Penghulu berdiri bingung, kitab suci masih di tangan. Ibu akhirnya menangis terseduh, ya Allah, apa dosa kami sampai anak laki-laki kami seperti ini. Aku melanjutkan, suaraku semakin mantap meski air mata sudah mengalir. Aku ceritakan bagaimana kami pernah merencanakan masa depan bersama, bagaimana Rea pernah bilang aku adalah satu-satunya yang membuatnya merasa hidup, bagaimana dia memilih jalan aman demi nama baik keluarga. Setiap kata seperti pisau yang kutarik dari luka lama. Rina menutup telinga, lalu lari ke belakang panggung. Rea hanya berdiri diam, air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Ayah menghampiriku, tangannya gemetar ingin menampar tapi tertahan. Keluar dari sini. Sekarang juga. Aku mengangguk pelan, melangkah mundur di antara kerumunan yang memberi jalan seperti air laut yang terbelah.
Di belakangku, suara tangis Rina terdengar samar, suara ibu memanggil nama Tuhan berulang-ulang. Aku berjalan keluar balom, udara malam Jakarta yang panas menyambutku, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas. Malam itu rumah kami di kawasan Pondok Indah seperti kuburan. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya suara jam dinding yang berdetak. Aku duduk di sofa kulit coklat tua, tanganku memegang gelas air yang sudah hangat. Ayah berdiri di depan jendela besar, memandang ke taman belakang yang gelap. Ibu di sampingku, matanya bengkak, tangannya memegang tasbih. Rina belum pulang, dia dibawa teman-temannya ke apartemen di Kemang. Rea entah kemana, ponselnya mati. Kenapa Andi? Kenapa harus hari ini? Suara ibu pecah, lebih pelan dari biasanya. Kami sudah susah payah atur pernikahan ini. Keluarga besar sudah datang dari mana-mana. Apa kata orang? Aku menatap lantai marmer mengkilap. Ma, aku sudah coba diam selama 3 tahun. Aku diam saat Rea datang ke rumah sebagai calon kakak ipar. Aku diam saat dia memeluk Rina di depanku. Tapi aku bukan batu, ma, aku manusia. Ayah berbalik, wajahnya keras. Manusia yang mana? Laki-laki itu harus melindungi keluarga, bukan menghancurkannya. Kamu tahu apa akibatnya? Besok berita ini pasti ada di grup Ward, di Instagram, di mana-mana. Nama keluarga kita tercoreng. Aku menghela napas panjang. Lasbat datang lagi. Dulu saat Rea meninggalkanku, aku hampir gila. Aku pindah ke kos baru di Depok, bekerja paruh waktu di KAI kampus, belajar lebih giat supaya lupa. Tapi setiap malam aku membaca chat lama kami, oto-oto yang kami ambil diam-diam di Monas saat malam minggu. Rea pernah bilang suatu hari kita akan ke Amsterdam, hidup bebas di sana. Tapi impian itu mati saat dia menelepon, orang tuaku sudah tahu ada yang aneh. Aku harus nikah dengan perempuan. Dan sekarang perempuan itu kakakku. Pintu depan terbuka. Rina masuk, wajahnya pucat, riasan pengantin sudah luntur. Dia menatapku dengan mata merah. Kamu tahu aku mencintainya, Andi. Dari pertama kali dia datang ke rumah, dia baik, sopan, memperlakukanku seperti ratu. Kenapa kamu lakukan ini? Apa kamu iri? Suaranya naik. Aku berdiri, mendekatinya tapi dia mundur. Bukan iri, Rin. Aku sayang kamu. Aku cuma tak mau kamu hidup dalam kebohongan. Rea tidak bahagia. Dia cuma lari dari dirinya sendiri. Rina tertawa pahit. Kamu bilang begitu karena kamu mau dia kembali padamu. Kamu egois, Andi. Ibu menangis lagi. Ayah memukul meja. Cukup. Andi, besok pagi kamu angkat kaki dari rumah ini. Ambil barangmu. Kami butuh waktu. Aku mengangguk. Malam itu aku packing baju, laptop, album foto lama ke dalam koper besar. Saat melewati kamar Rina, aku dengar isakannya pelan. Aku ingin masuk, memeluknya seperti dulu saat kecil, tapi aku tahu dia tak mau. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, aku naik taksi online ke stasiun Gambir. Tujuanku Bandung ke rumah sahabat lama, Rio, yang satu-satunya tahu rahasiaku sejak dulu. Di kereta aku memandang sawah-sawah yang hijau, air mata jatuh tanpa suara. Aku baru saja menghancurkan keluarga, tapi untuk pertama kali aku merasa jujur pada diriku. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk kebebasan? Bandung menyambutku dengan udara dingin yang menyegarkan. Rumah Rio di daerah Dago yang kecil tapi nyaman, penuh tanaman hias dan poster ilmu lama. Rio membuka pintu, memelukku tanpa banyak tanya. Masuk, bro. Aku sudah baca berita di grup keluarga besar. Gila, kamu berani banget. Malam itu kami duduk di teras, minum kopi susu panas, aku ceritakan semuanya dari awal. Rio mengangguk pelan. Kamu lakukan yang benar, Andi. Tapi sekarang kamu harus siap hadapi dunia luar.
Indonesia ini orang masih banyak yang tak mengerti. 2 hari kemudian berita sudah menyebar. Ponselku penuh chat dari sepupu, teman kuliah, bahkan mantan bos. Beberapa menghina, bilang aku pembawa sial keluarga. Beberapa lagi bilang neberani sekali. Aku tak jawab satupun. Aku fokus mencari kerja baru sebagai desainer Grace Relance. Rio kenalkan aku ke komunitas kecil di Bandung yang mendukung, tapi aku masih takut terbuka sepenuhnya. Setiap malam aku memikirkan Rina. Aku kirim pesan ke dia, makan aku, Rin. Aku cuma ingin kamu bahagia yang sebenarnya. Tak ada balasan. Suatu sore saat aku jalan-jalan di Jalan Braga, aku bertemu teman lama kampus, seorang perempuan bernama Lina yang sekarang aktif di LSM Hak Asasi. Dia mengajak ngobrol di KAE. Andi, yang kamu lakukan itu langkah besar. Banyak yang seperti kamu diam saja sampai mati di dalam. Kata-katanya membuatku berpikir. Aku mulai menulis di buku harian, mencoba memahami diriku. Mengapa aku takut begitu lama? Karena ibu selalu bilang laki-laki harus nikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Karena ayah pernah bilang kalau ada yang aneh di keluarga, lebih baik mati. Tapi sekarang aku hidup, dan rasanya sakit tapi hidup. Rea menelepon suatu malam. Suaranya lelah. Andi, kenapa? Aku sudah coba lupain kamu. Aku pikir dengan nikah Rina aku bisa normal. Aku diam lama. Rea, normal itu bukan pura-pura. Kamu masih cinta aku. Dia tak jawab langsung. Aku tak tahu lagi. Tapi Rina hancur. Dia tak mau ketemu aku. Kami bicara 2 jam, mengingat masa lalu, tertawa sedih di bagian-bagian lucu, menangis di bagian sakit. Saat tutup telepon, aku merasa lebih ringan. Bukan karena harapan kembali, tapi karena akhirnya kami jujur. Di Bandung aku mulai berlari pagi di Taman Hutan Raya. Tubuhku lebih kuat, pikiranku lebih jernih. Rio bilang, kamu berubah, bro. Lebih tenang. Aku tersenyum. Ya, aku berubah. Tapi luka keluarga masih menganga. Suatu hari ibu kirim pesan singkat, pulanglah kalau sudah sadar. Aku belum siap. Aku perlu waktu untuk menjadi Andi yang utuh. 6 bulan berlalu. Aku pindah ke Bali, ke sebuah ila kecil di Canggu yang disewa bersama 2 teman relance. Udara laut, sawah hijau, dan orang-orang yang lebih terbuka membuatku bernapas lega. Pekerjaanku sebagai desainer untuk brand lokal berkembang. Suatu sore di pantai Batu Bolong, aku bertemu Rama. Dia seniman lukis, rambutnya panjang dikat, senyumnya hangat. Kami ngobrol tentang seni, tentang Jakarta yang hektik, tentang hidup. Rama terbuka tentang dirinya sejak awal. Aku gay, Andi. Dan aku bahagia. Tak perlu sembunyi lagi di sini. Pertemanan kami berkembang pelan. Rama ajak aku ke studio lukisnya di Ubud, kami makan malam di warung pinggir sawah, bicara sampai pagi. Dia tak pernah memaksa, hanya mendengarkan saat aku cerita tentang Rea, tentang keluarga, tentang malam di Balom itu. Kamu berani, Andi. Banyak yang tak pernah berani sampai akhir hayat. Kata-katanya seperti obat. Perlahan aku belajar mencintai diriku. Kami mulai dekat, pelukan pertama di bawah pohon kelapa saat hujan deras, ciuman pertama yang lembut di teras ila saat bulan purnama. Bukan nasu, tapi rasa aman yang lama hilang. Suatu hari Rina menelepon. Suaranya lebih tenang. Andi, aku sudah cerai dengan Rea. Dia jujur padaku sekarang. Kami tak pernah benar-benar cocok. Aku diam, air mata jatuh. Rin, aku minta maaf. Aku masih marah, tapi aku mulai mengerti. Mama juga. Papa masih keras, tapi dia tanya kabar kamu kemarin. Kami bicara lama, tertawa mengingat masa kecil, menangis lagi.
Rina bilang dia mulai terapi, mulai paham bahwa cinta tak harus seperti yang diajarkan orang tua. Di Bali aku ikut workshop meditasi, belajar bahwa identitas bukan dosa. Rama ajak aku ke komunitas kecil yang aman, di sana aku bertemu orang-orang seperti aku yang hidup tenang. Aku mulai menggambar lagi, lukisan tentang dua pria berdiri di bawah pohon beringin besar, simbol akar yang dalam meski angin kencang. Rama bilang, kamu tumbuh, Andi. Ya, aku tumbuh. Tapi kadang malam aku masih mimpi tentang tangis ibu, tentang ayah yang tak bicara. Tahun baru tiba. Ayah menelepon pertama kali setelah setahun. Suaranya berat. Andi, pulanglah lebaran nanti. Keluarga ingin silaturahmi. Aku terharu. Bersama Rama aku terbang ke Jakarta. Rumah pondok indah terasa sama tapi berbeda. Ibu memelukku lama, menangis. Kamu kurus, nak. Ayah hanya mengangguk, tapi saat makan malam dia tanya tentang pekerjaanku di Bali. Rina datang dengan senyum baru, pacar barunya yang perempuan, seorang dokter. Kami bicara terbuka malam itu. Rea juga datang, sekarang tinggal di Singapura, sudah move on dengan hidupnya sendiri. Kami saling bukan kembali, tapi sebagai manusia yang pernah saling sayang. Rama duduk di sampingku, tangannya memegang tanganku di bawah meja. Ayah melihat tapi tak komentar. Ibu pelan-pelan menerima. Asal kamu bahagia, nak. Kata-kata itu seperti cahaya. Kami bahas masa lalu, tekanan masyarakat, bagaimana agama dan budaya kadang membuat kita takut pada diri sendiri. Aku cerita perjalananku, bagaimana aku belajar bahwa cinta tak memilih gender, tapi hati yang tulus. Ayah diam lama, lalu bilang, mungkin aku terlalu keras dulu. Makan bapak. Air mata kami semua jatuh. Keesokan harinya kami ke makam kakek, silaturahmi besar. Beberapa kerabat masih bisik-bisik, tapi yang lain memelukku. Rina bilang, kamu mengajarkanku keberanian, Andi. Aku tersenyum. Perjalanan belum selesai, tapi kami mulai melangkah bersama. Rama dan aku kembali ke Bali dengan hati lebih ringan. 2 tahun kemudian, ila kami di Canggu sudah seperti rumah. Rama dan aku membuka galeri kecil, lukisanku tentang perjalanan pria mencari dirinya laris. Keluarga datang berkunjung tiap tahun. Rina sudah menikah lagi, kali ini dengan orang yang benar-benar mencintainya. Ibu sering ideocal, tanya resep masakan Bali. Ayah, meski masih pelan, sudah bisa bilang selamat saat ulang tahunku. Suatu sore di pantai, Rama memelukku dari belakang, kami memandang matahari terbenam. Kamu sudah sampai di rumah, Andi. Aku mengangguk. Perjalanan dari Balom, Jakarta yang penuh air mata sampai ke pantai ini penuh luka, tapi juga penuh pertumbuhan. Aku belajar bahwa keberanian bukan tanpa harga, tapi kebohongan jauh lebih mahal. Aku belajar memakan Rea, memakan keluarga, terutama memakan diriku sendiri. Keluarga besar sekarang tahu, dan meski tak semua setuju, mereka tak lagi menolak. Kami tetap silaturahmi, tetap saling sayang dengan cara kami masing-masing. Aku tak lagi sembunyi. Aku hidup. Apakah mengungkap kebenaran di momen pernikahan kakak adalah keputusan yang benar, meskipun awalnya menghancurkan banyak hati? Benar atau salah?